Karena memang strategi awalnya kan memang untuk membuat Iron Dome-nya tersaturasi ya. Nah, artinya Iron Dome itu udah kelelahan dan dia butuh waktu lagi untuk mengisi baterai. Masuklah rudal balistik dan rudal jelajah. Utamanya yang itu sebenarnya. Kalau sekarang masih samar-samar ya. Tapi kalau betul-betul ada serangan, ya hampir pasti sih ya negara-negara monarki Arab itu dan Mesir itu ya akan membantu Israel dan Amerika Serikat. Jadi selama Palestina belum merdeka, selama Israel terus melakukan pelanggaran hukum internasional di Palestina, itu konflik akan terus ada. Karena Iran sendiri sejak awal berdirinya Republik Islam Iran 1979 itu pernyataan pertama pemimpinnya itu kita mau bantu Palestina. Eskalasi ketegangan terjadi antara Israel dan Iran. Mereka udah mulai saling serang. Deep Talk episode 13. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin. Minal aidin. Sehat-sehat nggak habis lebaran? Waduh, ya sehat. Alhamdulillah sehat. Yang tidak sehat kantongnya. Jadi makannya secukupnya aja pas lebaran ya. Iya. Kalau Mas Giri gimana? Makannya banyak ya? Saya kan nggak lebaran, tapi kan banyak yang ngasih makanan ke saya Pak D. Jadi kaki agak sakit sedikit nih. Berdampak. Berdampak. Agak pusing-pusing sedikit, tapi ya aman lah. Iya. Tapi lebaran ini selain makanan-makanan juga urusan perang juga nih. Ya kacau Pak D. Perang kan masih di Palestina, di Gaza, terus juga di Ukraina. Tiba-tiba nambah lagi nih perangnya. Iya nih, wah tiba-tiba ada serangan balik nih dari Iran ya. Ya. Tidak disangka-sangka. Unprecedented nih tiba-tiba. Mereka bisa seberani itu dan juga jadi dunia nih ngeliat, aduh ini ada apaan nih? Tiba-tiba kok bisa menggelegar banget gitu Pak D. Kalau menurut Pak D itu gimana tuh Pak D? Apa yang dilakukan Iran terhadap Israel tuh apakah ini sebenarnya kekesalannya mereka sejak lama atau gimana Pak D? Ya kalau Pak D pikir sih itu semacam show of force ya. Ya lu jangan main-main sama gua nih kan, gua juga punya senjata juga gitu kan. Nah ini baru peringatan pertama nih. Hati-hati masih ada 2, 3 sampai 4 gitu kira-kira gitu. Tapi kita tanya lah ahlinya lah kalau saya bisa salah nih. Ya kalau ini udah fasih banget ya, pernah tinggal di Iran juga. Terus juga ilmu-ilmu geopolitiknya udah terbukti lah Pak D. Kita kenalkan sama-sama Ibu Dina Y. Sulaiman ya Bu. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Terima kasih Mas Giri, Pak D. Senang bisa ketemu. Kita yang senang nih, Ibu udah jauh-jauh dari Bandung, pagi-pagi udah di WUS loh. Naik WUS pagi-pagi. Iya, kita WUS pagi ini. Langsung kita cepat aja nih Pak D nih. Bu Dina, Ibu kan pasti udah ngeliat eskalasi ketegangan Iran sama Israel. Sebenarnya ini udah diprediksi atau belum sih Bu? Kalau prediksi betul-betul menyerang gitu, Iran menyerang, sepertinya semua orang juga kaget ya. Karena selama ini Iran itu berkali-kali menyatakan kalau wilayah kami diserang, kami akan balas. Jadi selalu doktrin itu defense gitu ya. Dan kemudian Iran itu kan berkali-kali juga menjadi korban serangan Israel. Tapi diem aja tuh gitu ya selama ini. Misalnya petinggi-petinggi militernya Iran yang posisinya ada di Suriah. Nah nanti bisa kita bahas kenapa mereka ada di Suriah gitu ya. Jenderal Sulaiman. Kalau Jenderal Qasim Sulaiman di Irak. Irak tambah Irak pula ya waktu itu Jenderal Qasim Sulaiman ini juga dibunuh juga oleh Amerika Serikat di Irak tahun 2020. Nah tapi kalau Jenderal Qasim Sulaiman ini pas dibunuh itu dia udah balas itu ke pangkalan militer Amerika di Irak, Ain al-Assad itu. Tapi kalau terhadap Israel itu belum pernah sebelumnya. Jadi orang pikir paling cuma ngancem doang ya, bluffing gitu ya, gertak lah. Ternyata betul-betul melakukan serangan. Dan yang menarik dalam serangan itu strateginya nggak ada yang menduga seperti itu yang dilakukan, sehingga Iron Dome yang mitosnya itu luar biasa kuat banget, ternyata rontok juga tuh karena nggak menyangka ternyata strateginya. Mau dibahas strateginya kayak apa? Ya. Menarik banget nih. Mau langsung Pak D kita gas strateginya atau Pak D tiba-tiba udah sebentar Bu. Iran menyerang tuh karena dignity-nya terganggu Bu, menurut saya. Namanya perwakilan sebuah negara di negara lain itu adalah harkat diri. Betul sekali. Bagian kedaulatan, maaf ya Pak D. Iya kedaulatan. Ketika itu disentuh maka dia
nggak bisa ampun lah, siapapun gitu juga. Iya. Ya. Dan menurut saya kan itu juga ada justifikasi hukumnya ya. Iya, Karena pasti. karena wilayah kedaulatannya diserang. Ya. Jadi kalau menurut pasal 51 Piagam PBB, Ya. ya dia berhak untuk melakukan istilahnya self defense ya, Ya. membela diri gitu. Nah, kalau dari sisi strategi yang serangan tanggal 13-14 itu, dia ngirim drone-nya langsung dari Iran ke Israel itu kan butuh 5 jam. Karena 2000 kilo tuh. Ya, ya. Nah, perkiraannya itu kan pasti ditangkal oleh Iron Dome bukan Iron Dome saja, tapi oleh Yang ada David Sling dan yang lain-lain ya. temennya kan, Amerika udah siap siaga, Prancis udah siap siaga, Jordan juga udah siap siaga kan, dia Iya, udah harus lewat sana kan, lewat Jordan juga tuh rudalnya. Tapi ternyata justru strateginya memang menghujani Iron Dome itu secara masif sampai 300-an drone, itu juga dibantu oleh Hizbullah juga kirim roket, dari Irak juga kirim roket, dari Suriah juga kirim roket, sehingga Iron Dome-nya tersaturasi, kelelahan. Pas udah kelabakan, sudah nggak sanggup lagi, kan dia butuh waktu juga untuk ngisi baterai baru kan. Nah, masuklah rudal balistiknya dan rudal jelajahnya. Tepat nyampe ke yang memang ditargetkan ke semula, yaitu pangkalan militer Ramon dan pangkalan militer Nevatim, dan satu lagi pangkalan intelijen di Golan. Jadi itu yang nggak terduga, yang Israel selama ini belum teruji juga kan. Iron Dome-nya belum, siapa sih yang pernah menyerang Israel kecuali Hamas. roket-roket dari Hamas. Kan itu roket-roket sederhana ya, langsung ditangkis aja gitu, sederhana kan. Tapi dengan strategi seperti ini, di dalam saat yang bersamaan dihujani ratusan drone dan rudal yang dari tetangga-tetangga dari Hizbullah Lebanon dan Houthi ini juga Bu. Houthi setahu saya nggak bantu waktu itu ya. Yang saya dengar itu dari 3 itu ya, dari Hizbullah, dari Irak, sama dari Suriah. Ya, sama-sama nyerang. Tapi tujuannya itu bukan untuk menyerang wilayah, tapi untuk melelahkan Iron Dome ini. Gitu. Lalu dari berita yang mengatakan 90 sekian persen mampu di-intercept itu yang senjata yang mana yang dikirimkan dari non Iran atau yang dari Iran? Iya, itu kan jadi kan ratusan kan yang dikirim. Ya. Dan kalau misalnya klaimnya Israel 90% ya mungkin saja 90% itu, karena memang strategi awalnya kan memang untuk membuat Iron Dome-nya tersaturasi ya. Nah, artinya Iron Dome itu udah kelelahan dan dia butuh waktu lagi untuk mengisi baterai. Masuklah rudal balistik dan rudal jelajah yang sebenarnya yang utamanya yang itu sebenarnya untuk menyerang Nevatim, Ramon dan di Golan itu. Menyerang dari Iran itu kan perlu waktu berapa? 5 jam. 5 jam perjalanan. Iya. Apakah tidak cukup bagi negara-negara yang memiliki teknologi Advance, canggih itu untuk mengintercept sebelum jatuh di mana tuh namanya, di Israel? Lah iya kan tadi kan klaimnya 90% terintercept kan? Iya. Iya, tapi karena saking banyaknya dihujani dalam waktu yang sama, jadi istilah yang dipakai itu tersaturasi gitu, udah kayak jenuh gitu. Jadi kebobolan di beberapa rudal terakhir. Yang ya, terakhir, rudal balistik sama rudal cruise, rudal jelajah. Yang mengena ke ke pangkalan militer di yang namanya itu Nevatim, satu lagi Ramon, satu lagi saya lupa namanya tapi di wilayah Golan. Kenapa kok 2 ini yang dipakai atau yang diserang oleh Iran? Karena serangan ke konsulat Iran di Damaskus itu pesawatnya berangkatnya dari Nevatim kan. Ya, gitu. jadi kenapa kok itu ya, kan membalas serangan di Damaskus kan gitu. Yang menarik ini mungkin banyak yang belum tahu, kalau misalnya dalam koreksi kalau saya salah Bu, UN Charter 51 itu penyerangan harus dibilang terlebih dahulu dan harus mengenai pangkalan militer bukan sipil ya Bu ya? Tidak ada perkataan harus mengenai pangkalan militer, tapi maksudnya harus dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB bahwa sebuah negara akan melakukan serangan self defense tadi. Gitu. Dan avoid civil casualty pastinya Ibu ya, atau civil target. Apakah ada secara eksplisit di pasal 51 itu nggak ada ya masalah tentang itu, hanya pemberitahuan gitu ya. Dan Iran melakukan itu ya? Memberitahu iya, bahkan bukan cuma ke PBB ngasih taunya kan, ke negara-negara sekitar juga sudah ngasih tahu.
72 jam sebelumnya menyatakan kami akan menyerang, cuma tidak dikasih tahu jam, detik tentu nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena supaya wilayah udara ditutup semua, supaya nggak ada pesawat sipil yang terbang kan gitu. Kalau sampai ada pesawat sipil yang terbang dalam jangka 72 jam itu kan bisa jatuh korban sipil juga. Jadi pemberitahuan itu justru memang tindakan yang rasional karena harus jangan sampai ada collateral damage kan. Jadi yang menarik itu yang saya tulis beritanya sebelum Iran menyerang itu Joe Biden udah warning nih, it could happen, serangan Iran nih. Dan tapi yang menariknya setelah serangan mereka malah memutarbalikkan omongan sebelumnya, bilang Iran tuh nggak ngasih tahu. Ya biasalah ya, namanya ini kan cyber juga, artinya pernyataan-pernyataan bisa bisa berbalik. Tapi bahwa negara-negara sekitar itu menutup wilayah udaranya itu kan terpantau ya oleh ini tidak terbantahkan itu. Ya oleh satelit kan, bahwa emang sudah nggak ada lagi yang lewat nih, pesawat tutup semua gitu kan, nggak ada yang lewat. Ya memang itu tujuannya supaya nggak ada pesawat sipil yang terbang tiba-tiba terus kena rudal nyasar kan gitu, berbahaya itu kalau itu terjadi. Bu, kembali ke ketika Iran mengirimkan misilnya itu, ya kan melewati beberapa negara. Ada dua pendapat nih. Yang pertama bahwa Iran itu sebetulnya sudah kong kali kong dengan negara-negara ini. Assalamualaikum, gua izin ya lewat atas lu ya gitu. Satu pendapat. Pendapat yang lain ternyata enggak. Begitu lewat di intercept tuh sama Jordan dan juga Saudi dan yang lainnya. Menurut Ibu yang mana yang benar Ibu? Iya, bahwa Iran memberitahukan itu kan dia juga sudah bilang secara terbuka 72 jam sebelumnya dengan tujuan supaya ditutup wilayah udara. Tapi yang menarik tuh di sini sebenarnya Iran mengancam negara manapun yang berani mengintercept rudalnya kan gitu. Tapi kenyataannya Jordan itu membantu mengintercept. Secara resmi pemerintah Jordan nggak ngaku. Yang membocorkan media Israel gitu ya. Termasuk Saudi begitu juga kan? Ya betul, Saudi juga itu. Saudinya nggak ngaku, nggak ada kami ikut-ikutan ya. Tapi media Israel yang membocorkan. Jadi itu masih ya masih tanda tanya juga karena kan baru dari satu pihak ya, dari media Israel. Cuma bahwa Jordan mengintercept itu terbukti dari ada pecahan-pecahan misil yang jatuh di Jordan. Jadi bisa-bisa ini nanti ada buntutnya juga nih, hubungan antara Iran dan Saudi yang barusan baik, yang mesra ya, baru mesra, baru memulai mesra ya. Dan juga antara Iran dengan Jordan. Iya pastilah ada potensi ke arah sana ya. Cuma saya pikir kalau kita lihat bagaimana style kebijakan luar negeri Iran itu kan, dia meskipun ada kemarahan tetap berbaik-baik gitu. Karena dia ada kepentingan juga kan. Misalnya sama Saudi haji, umroh kan itu gimana kalau sampai musuhan, repot sekali kayak waktu itu sempat ada di ban ya hajinya. Ya jadi tetap dia berusaha deeskalasi lah. Meskipun misalnya nih sudah ada informasi intelijen nih, ternyata kemarin Saudi ikut bantu, Jordan ikut bantu. Ya tetap kan tidak melakukan tindakan apapun ya Iran terhadap sesama negara Arab gitu kan. Karena memang memang stylenya selama ini selalu berusaha deeskalasi. Kalau sesama negara Arab pengennya sih udahlah bareng-bareng aja kita gitu kan, untuk melawan musuh yang sama, itu Israel dan Amerika yang ada di kawasan. Tapi yang ini jadi menarik soal ke proxy war-nya nih Pak Denny. Nah itu dia. Ini kan kayak misalnya kan ini kan udah rentetan kejadiannya kan udah ketahuan. Terus yang paling terbaru ketika pangkalan militer AS di Suriah ditembakin oleh katanya Popular Mobile Force kalau nggak salah dari Irak. Ya betul. Nah itu kan kita udah bisa ngeliat nih kalau Irak PMF itu kan dekatnya sama Iran. Betul. Sementara AS ally-nya kan Israel. Kayaknya ini udah mulai kelihatan nih proxy war-nya nih buatnya gimana nih? Ya itu memang banyak yang menggunakan istilah proxy war gitu ya. Tapi kalau saya yang ditanya gitu, saya punya pendapat sendiri juga. Israel sendiri juga sudah mengaku ya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant tuh mengaku kami tuh diserang dari 7 front yang berbeda secara bersamaan. Dia bilang dalam beberapa bulan terakhir 7 front ini siapa gitu kan? 7 front ini jelas di Gaza. Di Gaza itu ada Hamas, ada PIG, ada PFLP, dan itu kelompok-kelompok itu
ideologinya beda-beda tuh. Kalau Hamas Islam ya udah jelas dia gerakan Islam. Kemudian PIJ Palestine Islamic Jihad itu juga Islam juga. PFLP itu Marxis. Ya, kiri terus ada gerakan-gerakan nasionalis juga yang tadinya bersatu sama Fatah tapi kemudian dia memisahkan diri dan angkat senjata. Nah, kemudian di tepi barat itu anak-anak mudanya juga bikin milisi sendiri tuh. Ada yang disebut Lions Den, ada Itu yang di luar Fatah, Bu, maaf. di luar Fatah. Jadi akhirnya perang kalau di tepi barat itu perangnya ada 2 front tuh. Antara anak-anak muda di tepi barat melawan Israel dengan mereka itu melawan otoritas Palestina. Ya, karena otoritas Palestina dia kan ada tanda tangan perjanjian Oslo itu ya, bahwa mereka bertugas untuk menekan atau menghalangi gerakan-gerakan bersenjata di tepi barat. Jadi akhirnya 2 tuh yang mereka perangi. Nah itu sudah 2 front nih. Kemudian di Irak itu ada yang tadi betul PMF. Nah PMF ini dulu didirikan memang betul oleh Iran tahun 2014. Tujuannya apa? Untuk melawan ISIS. Ya kan 2014 itu Mosul tuh jatuh tuh. Mosul itu kota kedua terbesar di Irak. Mosul tuh jatuh ke tangan ISIS. Tentara Iraknya itu betul-betul kabur gitu. Nggak berani ngelawan ISISnya. Jadi udah kayak sebentar lagi Baghdad nih yang jatuh gitu kan. Akhirnya ulama-ulama di sana harus jihad nih gitu. Tapi jihadnya ngelawan ISIS gitu. Kalau ISIS kan ngakunya jihad juga kan. Ya mengklaim jihad. Nah akhirnya Iran kemudian datanglah yang Jenderal Qasim Soleimani itu betul-betul datang ke Irak untuk membentuk milisi-milisi sukarelawan ini, orang-orang Irak ini. Milisinya banyak tapi bersatu di bawah PMF ini, Popular Mobilization Force ya. Nah, PMF ini akhirnya dia berperang melawan ISIS dan ISIS juga tahun 2017 akhirnya dinyatakan kalah secara kewilayahan gitu ya. Wilayah yang tadinya diduduki udah habis, tapi sel-selnya masih ada di mana-mana sekarang kayak gitu kan. Nah, 2018 PMF itu dimasukkan ke dalam militer Irak. Jadi sekarang sebenarnya sudah militer reguler, bukan lagi milisi sebenarnya. Jadi kalau dikasih istilah milisi juga tidak tepat karena sekarang udah betul-betul bagian dari militer reguler Irak, dapat gaji ya PNS gitu kan. Nah, kemudian sejak 2023, sejak Oktober 23, ini kan awalnya milisi ya, tapi kemudian jadi jadi tentara resmi. Tapi sebenarnya orang-orang yang sama, anasir-anasir yang sama gitu, itu bikin lagi tuh milisi-milisi lagi yang disebut Islamic Resistance in Iraq. Mereka ini apa yang mereka lakukan? Mereka membantu Gaza dengan cara menembaki atau mengirimkan drone ke pangkalan-pangkalan militer Amerika di Irak, di Suriah dan di Jordan. Logikanya gimana? Logikanya karena Israel bisa melakukan genosida di Gaza itu kan dibantu oleh Amerika Serikat. Jadi mereka membantu Gaza dengan cara Amerika Serikat nih yang diserang gitu loh. Itu PMF. Terus kemudian di Suriah militer Suriah sendiri itu berperang melawan Israel di Golan. Karena kan Golan diduduki ya oleh Israel. Kemudian ada lagi milisi-milisi lagi juga di Irak itu sama perang juga lawan Israel, tapi fokusnya di Golan. Kemudian satu lagi Yaman. Nah, Yaman itu cara membantu Gazanya dengan memblokade Laut Merah, dan terakhir yang kita tahu di utara Lebanon itu Hizbullah. Jadi 7 satu lagi Iran. Nah, Iran itu makanya disebut proxy, seolah-olah Iran ini yang mengatur semuanya. Jadi kayak Iran yang jadi komandan, terus kamu ini ya, kamu serangkan. Nah gitu. Tapi kalau saya melihat pernyataan-pernyataan masing-masing, ya pernyataan dari Irannya, pernyataan Hizbullahnya, pernyataan Yaman, pernyataan orang-orang di Irak, kami bukan proxy, kami independen, tapi kami berkoordinasi. Nah kalau saya memilih istilah aliansi di sini, gitu ya. Ya, jadi memang musuhnya sama, ada koordinasi, tapi gerakannya independen. Jadi misalnya kayak Hamas, PIJ, apakah itu diatur oleh Iran? Sekarang serang, tanggal sekian serang. Enggak, itu sejak awal Iran ngomong loh, kami malah nggak tahu menahu bahwa Hamas mau serang itu. Pihak Iran bilang, kami nggak dilaporin. Pihak Hizbullah juga, kami juga nggak tahu menahu tiba-tiba menyerang, tapi kami mendukung karena itu haknya orang Palestina, kalau mau menyerang, mau melawan ya silahkan gitu kan. Itu jadi kalau perbedaan proxy dengan aliansi seperti itu menurut saya ya. Bu ya. Ya. Ya, Bu. Kembali ke tadi ya, kalau seandainya ini dianggap sebagai proxy gitu ya,
Israel itu kan jelas di belakangnya pasti ada Amerika dan beberapa negara lain. Itu pasti kan. Apakah di belakang Iran, ya kita bicara yang besar aja lah, ada negara lain yang juga mempersiapkan untuk serangan ini? Ya, kalau dulu mungkin jawabannya apakah ada blok timur ya Pak De ya? Ya, apa ada blok lain? Sebetulnya Amerika ini kan nggak cocok juga dengan negara-negara besar yang lain gitu, sehingga bisa jadi ini hanya sebagai pion-pion untuk perang di medan laga, sementara mereka yang mengumpani dari belakang begitu, karena nggak mau langsung terjun bebas. Kalau saya melihatnya seperti ini ya, kalau Amerika Serikat dan Israel itu kan memang betul keduanya itu punya kaitan yang sangat erat. Terus itu juga tercantum dalam dokumen-dokumen resmi juga gitu kan. Presidennya juga berkali-kali national interest-nya Amerika itu sama dengan national interest-nya Israel. Keamanan Amerika sama dengan keamanan Israel itu udah terbuka mereka menyatakan. Terus ekspor senjata atau bahkan hibah sebenarnya itu kan, hibah senjata dari Amerika Serikat ke Israel tuh udah sejak puluhan tahun yang lalu. Itu antara Israel dan Amerika seperti itu. Tapi apakah misalnya Iran ini menjadi proksi dari Rusia kah, atau dari China atau dari Korut? Dokumennya tidak menyatakan seperti itu. Tapi bahwa misalnya Iran bekerja sama dengan Rusia itu ya jelas ya. Maksudnya misalnya gini, reaktor nuklirnya Iran itu ada komponen-komponennya yang memang ambil dari Rusia gitu kan. Karena kan Amerika nggak mau kasih tuh, malah diembargo. Tapi negara-negara yang berani melawan Amerika ya berani ngasih gitu kan. Atau juga misalnya minyak Iran itu kan diembargo. Negara yang beli minyak Iran itu bisa kena sanksi oleh Amerika Serikat. Tapi negara yang berani akan beli kan, China beli, Rusia beli. Artinya di sini ada simbiosis mutualisme lah antara Iran dengan negara-negara besar ini. Tapi tidak dalam bentuk proksi gitu loh. Jadi misalnya dalam serangan yang kemarin itu 13-14 April itu dikabarkan juga Cina dan Rusia itu ngasih bantuan intelijen misalnya kayak gitu ya. Jadi bantuan yang bukan berarti sifatnya koordinatif atau instruktif, tidak seperti itu. Dan kemudian juga ada dikabarkan juga bahwa Rusia itu seandainya dari Israel betul-betul ada serangan atau dari Amerika Serikat betul-betul ada serangan ke dalam wilayah Iran, Rusia kan dia ada di Golan, itu udah siap-siap untuk intercept gitu loh, udah menjanjikan untuk intercept. Nah itu kan sifatnya koordinatif juga ya, atau aliansi juga ya. Nah kemudian misalnya persenjataan, apakah rudal-rudalnya Iran itu dibuat atau dibantu oleh pihak lain? Ya kalau dibantu mungkin saja gitu, tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa memang orang-orang Iran, insinyur-insinyurnya juga canggih-canggih juga gitu kan. Makanya banyak juga yang dibunuh juga kan oleh teroris ya. Saintis-saintis Iran itu banyak tiba-tiba meninggal gitu. Lagi keluar dari rumahnya tiba-tiba ada motor lewat jeder kayak gitu loh. Sampai bahayanya mereka tuh kayak seperti itu. Jadi menurut Ibu bahwa serangan Iran itu sebetulnya tidak ada koordinasinya dengan negara-negara lain. Artinya intentionnya itu betul-betul dari Iran sendiri begitu. Saya pikir seperti itu. Cuma kalau dari sisi bahwa dia berusaha, istilahnya apa ya, antisipasi kah atau mitigasi ya, nanti itu kan strategi ya. Saya pikir ya. Nanti kalau seandainya saya menyerang Israel terus ada balasan, nih apa yang harus dilakukan? Ya sangat mungkin kalau akhirnya ngomong sama Rusia, tolong dong lu jagain di Golan misalnya seperti itu. Nah, tapi juga Rusia ketika membantu pasti ada kompensasi juga gitu. Oke, kita bantu tapi dengan apa? Nah, kita lihat bagaimana Rusia dalam perang Ukraina kan mendapatkan suplai senjata juga, drone ya, drone Shahid juga dari Iran. Nah, terus juga ada rudal balistik juga yang dijanjikan Iran kepada Rusia. Nah, itu kan hitung-hitungan ini ya. Apa istilahnya ya jual belilah gitu. Oke, kita jual ini tapi lu tolong jagain di Golan misalnya seperti itu. Terkait jual beli tadi, apakah pihak misalnya Cina atau Rusia itu tidak melakukan jual beli ke Iran untuk menyerang Israel dalam serangan kemarin tuh?
Kalau dari informasi yang terbuka diungkap juga kan oleh pihak Iran, juga oleh pihak media-media barat juga mengungkapkan kan itu setiap senjatanya, setiap rudal yang dipakai drone jenis apa itu terbuka semua, dan itu semuanya buatan lokal. Dan buatan lokal dan yang kuno pula, maksudnya bukan yang terbaru. Yang terbaru malah belum dipakai. Ngabisin senjata nih bro. Iya. Karena tujuannya tadi itu tersaturasi aja sebenarnya ininya, nggak apa-apa boros aja terus tembakin Iron Dome-nya ini kewalahan, baru senjata yang agak canggih dikit lah masuk kayak gitu kan, tapi yang tercanggihnya belum keluar kayak gitu. Nah ini akhirnya kalau kita bicara soal perdagangan senjata seru banget itu, berarti kan David Sling, wah ternyata keok ya, Arrow keok juga, Patriot keok juga. Nah itu kan negara-negara lain akan berhitung yang pengen beli, misalnya negara-negara Arab, oh ternyata nggak kuat-kuat amat ini ya, kayak gitu kan. Terus juga pasarnya Iran akan terbuka sekarang nih, drone Shahid udah banyak yang mau beli juga. Itu kan? Shahid sama kamikaze namanya Shahid, kamikaze itu maksudnya karena dia suicide kan, dia bunuh, maksudnya dia memang dikirim untuk ya sudah untuk hancur gitu kan. Oke. Bu tadi bilang senjata tercanggihnya itu bisa di-spill nggak sih Bu? Yang Ibu tahu tuh senjata tercanggihnya Iran yang belum dirilis gitu? Ada yang hypersonic ya, hypersonic. Jadi dia nggak bisa ini sama radar gitu loh, karena dia kecepatannya lebih dari kekuatan suara. Belum dipakai. Jadi kalau yang tercepat punya Iran ini senjatanya kan kalau lewat tadi kan ngelewatin beberapa negara 5 jam Bu ya. Yang supersonic tadi berapa lama itu sampai menuju sampai Israel? Suara ya. Nah itu kalau detailnya saya nggak tahu ya. Pernah ada yang ngomong kayaknya hitungannya tuh berapa ya, 400 detik apa berapa gitu. 400 detik itu berapa? Mungkin bisa dicek di ini. Udah ada yang ada jenderal Iran yang ngomong pokoknya kalau kami keluarin nih sekian detik gitu loh. Nah yang menarik itu sebenarnya kayak kemarin kalau saya tadi baru teringat soal lewat ini wilayah. Kan rudal yang dipakai itu kan ada 2 jenis tuh. Ada rudal balistik, ada rudal cruise, rudal jelajah. Kalau rudal jelajah memang dia akan ngelewatin bumi ya, ngelewatin permukaan bumi. Betul, ngelewatin negara. Tapi kalau rudal balistik dia kan naik ke atas sampai ke wilayah internasional kan. Nggak perlu izin siapa-siapa tuh. Dia naik ke atas sampai di luar atmosfer dan kemudian turun ke target. Jadi dari sisi hukum internasional dia nggak perlu izin negara manapun kalau dia pakai rudal balistik. Kalau pakai balistik itu kan seperti itu, tapi dari sisi waktu kemungkinan kan bisa diintercept lah. Iya, diintercept ketika udah turun ya. Turun betul. Begitu. Kelihatannya Iran memiliki senjata yang belum dikeluarkan untuk fase-fase perang berikutnya Bu. Iya. Itu dinyatakan terbuka juga oleh IRGC ya, oleh Garda Revolusi ya. Iya. Bu, yang menarik ini satu lagi nih, rangkaian peristiwanya ada juga serangan yang kita nih samar. Saya pun sebagai wartawan nih bingung informasinya soal di Isfahan. Oh iya. Di reaktor nuklir itu. Yang ngomong Amerika Serikat, dia bilang Israel udah meluncurkan serangan. Tapi Israel tuh sampai sekarang bungkam, sama sekali bungkam, dan Iran pun bilang itu sebenarnya penyusup. Sebenarnya yang ini gimana sih serangan di Isfahan itu? Ini benar-benar bingung. Jadi kita pun yang mengerjakan berita itu, yang melansir atau mengutip, kita selalu berpegangan sama pejabat Amerika yang pejabatnya pun anonim. Itu yang Ibu lihat tuh gimana nih Bu? Kenapa tuh Israel tuh seperti seakan tuh tutup mulut. Dan kalau misalnya Israel kan, kalau misalnya kita lihat naturnya seperti yang dilakukan dengan serangan di Gaza kan, dia selalu announce nih tiba-tiba dan sebelumnya tuh menteri perangnya mereka, kabinet perangnya juga bilang kita pasti akan balas nih. Di Isfahan tuh agak berbeda ini Bu. Kalau saya waktu itu ikutin itu kan sumber pertamanya ABC ya? ABC terus dikutip terus gitu kan dan akhirnya media barat ya akhirnya tersebar luas lah gitu. Tapi kalau versi media-media yang dari Iran sendiri atau yang yang berafiliasi dengan Iran, misalnya Al Mayadin, terus Al Masirah, Sana SY itu ceritanya memang ada
ada yang bilang itu mini drone, ada yang micro drone, ada yang bilang itu quadcopter. Ada 3 yang diluncurkan di kota Isfahan. Isfahan itu provinsi. Jadi ketika kita bilang Isfahan mana dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya situs nuklir Isfahan itu di Natanz, jauh dari kota Isfahannya, ibu kota Isfahan gitu. Itu ratusan kilo jaraknya. Nah, yang ada kemarin itu ledakan itu di dekat Isfahan, dekat kota. Nah, menurut Irannya itu ada drone yang diterbangkan oleh seseorang gitu ya, atau satu kelompok, dan kemudian memicu sistem pertahanan udara. Akhirnya terdengarlah ledakan, ada 3 ledakan gitu loh. Sekarang pertanyaan nih, seseorang nih siapa nih kelompok itu gitu yang nekat ngirim drone itu, kan pasti ditangkap itu. Ya kan, itu kan membahayakan orang lagi panas kayak begini terus tiba-tiba nekat ngelempar drone misalnya gitu ya. Nah, itu sebelumnya beberapa bulan yang lalu itu pernah terjadi juga kayak gitu. Jadi ada yang ngelempar drone, menerbangkan drone di dekat fasilitas nuklir. Akhirnya kan heboh juga itu diberitakan oleh media massa. Nah, orang ini siapa? Kelompok ini memang di Iran itu memang ada sel-sel teroris itu ada. Yang disebut MEK itu, Mujahidin El-Haq. Jadi mereka diam, tapi tiba-tiba ngebom. Ya kan kayak di Kerman bulan Januari itu kan juga mereka juga kayak gitu ya. Jadi memang ada sih yang dapat perintah dari luar. Nah, kalau versi Iran gitu ya, ini diperintah ini pasti dari luar gitu kan untuk melakukan serangan ini. Ya gitu ya, ada 2 versi ya. Silakan dipercaya yang mana gitu kan. Iya. Berarti benar-benar samar ya menurut Ibu. Tapi karena pihak Iran mengklaim tidak ada serangan dari luar, dari Israel juga tidak menyatakan ada serangan, sehingga Iran juga tidak berkewajiban juga untuk membalas kan. Akhirnya tidak tereskalasi ininya. Sebenarnya kan yang dikhawatirkan oleh dunia, termasuk oleh kita di Indonesia, kalau tereskalasi kan, kalau betul nanti Iran betul-betul menyerang dan akhirnya negara-negara di sekitar ikut juga gitu, akhirnya saling balas dan seterusnya, Amerika ikut juga kan, wah ekonomi itu bisa kacau balau ini ya, kayak gitu ya. Bu, kalau seandainya dan kita berharap tidak, itu terjadi eskalasi besar-besaran gitu. Konstelasinya akan seperti apa? Iran ke mana? Ke Israel kan punya jarak yang cukup jauh ya. Negara-negara sekitar itu akan seperti apa itu? Apa itu namanya konstelasinya? Apakah lebih pro Iran atau ke Israel? Karena kita tahu seperti Jordan misalnya sudah Mesir, itu kemudian juga Saudi Arabia sudah agak dekat dengan Israel. Sementara Iran ini to some extent itu juga menjadi musuh bersama juga di sana itu. Menurut Ibu konstelasinya seperti apa? Seandainya ya. Jadi kan sebenarnya bolanya di Israel ya. Perang regional akan terjadi, bahkan mungkin juga perang dunia akan terjadi kalau gitu Israel betul-betul menyerang ke dalam wilayah Iran. Jadi betul-betul serangan yang kalau sekarang masih samar-samar ya, maksudnya masih saling klaim-klaimnya masih ini kan, masih nggak jelas gitu kan. Tapi kalau betul-betul ada serangan, ya hampir pasti sih ya negara-negara monarki Arab itu dan Mesir itu ya akan membantu Israel dan Amerika Serikat gitu ya. Ini berbahaya nih Bro. Ya, karena memang sejarahnya seperti itu kan. Kalau kita lihat ini negara-negara monarki Arab nih kenapa sih kok malah nggak bantu Palestina karena memang sejarahnya pasca Perang Dunia Kedua itu negara-negara Timur Tengah dibagi-bagi gitu kan oleh Inggris dan Prancis. Terus siapa yang jadi raja kan itu ada di tangan Inggris dan Prancis. Jadi secara kesejarahan mereka memang sudah sejak awal inferior kepada kekuatan Barat gitu kan. Jadi mereka itu kebijakan luar negerinya akan terus tunduk pada Barat. Nah, tapi kita juga perlu membedakan antara elit dengan rakyat gitu ya. Dan harapannya adalah negara-negara monarki ini sampai pada titik ketika dia mendengar suara rakyatnya. Jadi kayak di Jordania itu demo besar-besaran berhari-hari loh untuk memprotes ini kenapa kok pemerintahnya nggak buka tuh perbatasan gitu supaya mereka bisa bantu gitu ya, orang-orang Jordania ini bisa bantu. Demonya di depan kedutaan Israel. Nah, rakyat di Mesir juga demo, rakyat di negara-negara lain juga
Karena solidaritas Arab tuh pastilah ini ya, udah maksudnya bukan cuma orang Arab lah, orang bule-bule aja juga pada sedih, pada prihatin kan ngelihat situasi di Gaza gitu. Jadi seandainya gerakan sipil itu semakin membesar di negara-negara Arab, harapannya rezimnya itu berubah gitu kan, bersikap rasional, mendengar suara rakyatnya. Dan di negara-negara Barat kan juga luar biasa nih demonya di Amerika Serikat, di yang ramai sekarang di Universitas Columbia itu kan, dan diikuti oleh universitas-universitas lain, mendukung untuk menyerukan agar divestment dari Israel, agar melakukan divestasi. Nah, kalau kita lihat bagaimana dulu skenario rezim apartheid di Afrika Selatan tumbang, itu kan ceritanya mirip-mirip sekarang ini. Bagaimana negara-negara di dunia dimulai dari kampus gitu kan, mulai berdemo, pokoknya divestasi dari Afrika Selatan. Akhirnya ketika ekonominya runtuh, rezim apartheid ini juga runtuh. Nah, ini yang diharapkan di Israel juga terjadi gitu. Jadi kita bukan menyerukan wah pembunuhan atau pembantaian Israel, enggak, tapi pemerintahnya yang rezimnya yang berganti ya atau tumbang, tapi kemudian dibentuk pemerintahan baru yang demokratis, yang menegakkan hak-hak semua orang yang ada di sana, termasuk para pengungsi Palestina gitu. Jadi kalau saya menggarisbawahi apa yang Ibu sampaikan tadi, sebetulnya secara formal pemerintah ya gitu ya, kalau terjadi eskalasi kemungkinan besar memang bahwa negara-negara sekitar Iran dan Israel itu pada akhirnya akan membantu Israel. Kan begitu kan, Ibu kan mengatakan begitu. Pemerintah kemungkinannya seperti itu. Karena memang fakta sejarah mengatakan demikian. Beberapa negara kan memiliki hubungan yang erat dengan Israel, yang panjang dan ketergantungan dengan Amerika. Nah, sehingga kemungkinan yang namanya Iran ini akan sendirian atau dibantu juga oleh negara lainnya kan, gitu kan, negara besar lainnya. Namun kalau seandainya people power ini bergerak, bisa jadi pemerintahnya tadi akan berganti haluan. Betul. Ya seperti itu. Bisa jadi seperti perang-perang Arab sebelumnya yang melawan Israel. Betul. Ya, saya kira begitu, Bro. Iya. Tapi mungkin nih pertanyaan terakhir nih, last question dari sesi kita yang benar-benar menarik nih Pak Ade nih. Saya dengarnya juga banyak yang terungkap nih. Apakah kan terakhir kali kan dari rangkaian peristiwa ini, apakah akan berlanjut atau udah stop nih Bu? Kan kadang-kadang udah ada seruan self-restraint. Tahan diri. Kalau menurut prediksi Ibu, ini pertanyaannya terkait Iran sama Israel ya. Oke. Apakah sudah di ujung atau akan ada eskalasi selanjutnya? Ya, konteks perseteruan Iran dan Israel itu konteksnya Palestina. Jadi selama Palestina belum merdeka, selama Israel terus melakukan pelanggaran hukum internasional di Palestina, itu konflik akan terus ada. Karena Iran sendiri sejak awal berdirinya Republik Islam Iran 1979 itu pernyataan pertama pemimpinnya itu kita mau bantu Palestina gitu. Karena itu doktrin kebijakan luar negerinya adalah membela orang-orang tertindas, dan itu ada di undang-undang dasarnya gitu. Jadi fokusnya ada di Palestina. Seandainya Palestina merdeka, ada pemerintahan yang demokratis yang menegakkan hak-hak semua orang Palestina dan orang lain gitu ya. Jadi akan ada mekanisme yang adil dan demokratis di situ gitu. Selama itu belum terwujud ya akan terus berlanjut. Berarti sangat kecil kemungkinan self-restraint itu terwujud ya Bu? Kalau dengan kondisi hari ini ya. Tapi kalau self-restraint itu kan dalam kondisi apakah ini akan menyeret semua orang untuk berperang gitu, itu saya pikir Israel ini kan sangat bergantung sebenarnya sama Amerika Serikat. Kan senjatanya dari Amerika Serikat juga, duitnya dari Amerika Serikat juga. Amerika Serikat itu betul-betul nggak mau ada perang regional karena terlalu beban APBN-nya sangat berat nanti kalau itu. Jadi saya pikir di sini yang self-restraint itu saya pikir Israelnya ditahan banget oleh Amerika Serikat, jangan sampai mengeskalasi. Pertanyaan terakhir dari saya Ibu, sikap Indonesia terhadap konflik ini. Kita menyerukan untuk menahan diri semuanya, kembali ke perundingan seperti biasa seperti itu. Menurut Ibu cukup atau ada perlu sesuatu yang lebih besar dari itu? Balik lagi,
Karena fokusnya, kalau kita melihat fokusnya ada di mana, akar masalahnya itu ada di mana gitu. Kalau akar masalahnya diakui bahwa ini akar masalahnya ada di Palestina gitu loh. Dan kita kebijakan luar negeri kita juga jelas, kita akan terus membantu Palestina sampai meraih kemerdekaan yang hakiki ya. Sekarang kan sudah ada sih State of Palestine sudah ada, tapi kan belum berdaulat, masih dalam keadaan diduduki gitu. Nah sekarang kalau fokusnya di situ, pemerintah Indonesia selama ini sudah melakukan diplomasi, sudah memberikan bantuan kemanusiaan, itu memang bagus gitu. Cuma kalau kita melihat bagaimana sejarah, bagaimana dulu rezim apartheid Afrika Selatan ditumbangkan, itu kan juga dengan tekanan ekonomi. Saya pikir ada langkah yang paling penting yang lebih berdampak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu melakukan tekanan ekonomi ini. Meskipun kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi sebenarnya kita ada hubungan ekonomi kan gitu. Nah ini coba diputus gitu kan, dan kalau bisa bersama-sama dengan negara-negara lain gitu, supaya skenario di Afrika Selatan tahun 90-an itu bisa terjadi, sehingga rakyat Palestina hak-haknya bisa dikembalikan kepada mereka. Makasih banyak Bu Dina. Terima kasih Bu. Wah, sebenarnya udah ada tulisan durasi habis, tapi kita gas terus soal ini benar-benar keren lah Pak dia penjelasannya. Dari strategi dan sampai akar masalahnya kenapa terjadi udah dikulitin lah, udah dikupas habis sama Bu Dina. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan bagi audiens kita ya. Dan kita doakan Bu Dina sehat selalu. Ya. Terima kasih. Tetap semangat ya. Ya. Dan juga teman kumparan episode 13 Deep Talk soal Iran versus Israel udah selesai. Sampai jumpa di Deep Talk selanjutnya untuk membahas isu-isu internasional terhangat dan terfaktual. Saya Andreas Giri undur diri. Saya Pak Ade. Dan Ibu Dina Sulaiman. Terima kasih Ibu. Sama-sama.